warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Forum Nelayan Pencinta Teluk Kelabat Dalam, Kecamatan Jebus. Enggak, maksudnya posisinya nih. Enggak, bukan kelabatnya Jebus itu kan? Bukan. Enggak, saya tanya posisinya tuh kelabatnya kecamatan mana? Iya, Bapak kecamatannya maksudnya. Oh, Binyu ya. Oke. Baiklah, Bapak, saya kemarin dapat surat langsung dari Ibu Nolita ya. Apa? Darulita langsung ketemu saya bilang udahlah langsung akses saja lah, nggak usah tunggu-tunggu, karena kita lagi konsen juga bikin pansus bagi bertiga ya, dan kami langsung menerima bapak-bapak. Mohon izin bapak-bapak, mungkin sebagian masyarakat sudah kenal dengan saya, karena bagi saya masyarakat Bangka Barat tidak asing lagi, baik penolakan kapal hisap, pemadaman industri. Hanya kemarin saya sempat berhenti hampir 4 tahun ikut hal yang lain, tapi Allah berkati dan rupanya dikembalikan lagi atas doa Bapak jadi Ketua DPRD Bangka Belitung lagi. Bapak-bapak yang kami hormati, kami mohon izin Bapak, sejujurnya yang mendampingi kami ialah Ketua Komisi 2, tetapi mereka kami tugaskan di Belitung. Semua anggota dewan 44-nya di Belitung kecuali saya yang di sini. Ya, jadi mohon maaf mereka bisa berangkat dari sana jam 11:30, idealnya mereka belum sampai. Tapi ini tidak mengurangi rasa, ya, rasa hormat kami walaupun nanti teman-teman Komisi 2, Komisi 3 belum hadir. Nanti hasil pertemuannya akan langsung saya sampaikan di Badan Musyawarah. Karena jam 1 ini kami akan rapat Badan Musyawarah langsung menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat Bangka Belitung serta menyusun jadwal kegiatan ya. Maka untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada ketua rombongan untuk menyampaikan aspirasinya seperti apa dan gambaran seperti apa. Nanti segera kita tindak lanjuti dengan teman-teman komisi. Silakan Bapak ketua rombongannya, Bapak sambil makan silakan. Silakan Pak ya. Silakan, ada Pak Kades juga kan? Pak silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ketua Dewan Pak Didit, asing lagi dengan kami Pak ya, yang berapa kali sudah ke kantor dewannya untuk mengajukan permasalahan masyarakat kita. Nah, di sini kami dari Forum Nelayan Pencinta Teluk Kelabat Dalam yang terdiri dari beberapa desa Pak ya. Pada hari ini Pak Kadesnya juga datang, Desa Riding Panjang ya, Desa Tui, Berwas, Rokem, Bulin, Semulut, Pangkal Niur, Bangkainu, ada di beberapa desa. Ya, jadi seyogianya Teluk Kelabat ini kalau Bapak kita bicara kecamatannya sebenarnya ada beberapa kecamatan Pak, termasuk Kecamatan Binyu, Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Jebus Parit 3. Di sini kami datang dari kelompok nelayan serta staf BPD-nya, staf Pak Kades datang hari ini. Intinya kami ingin menyampaikan apa yang telah kami lihat selama ini tentang adanya penambangan di UP Laut Baki dan UP Laut Dante. Yang ingin kami sampaikan, UP Laut Baki dan UP Laut Dante, Kabupaten Bangka Induk, dan UP Baki ini Kabupaten Bangka Barat. Yang selama ini kalau kita lihat kegiatan penambangan kapal hisap ini sudah dilakukan sejak akhir 2022 Pak ya.
Sedangkan RZWP 3K kita yang telah disahkan oleh Dewan Provinsi juga serta staf di stakeholder di Perkopinda ini nomor 3 tahun 2020 ini sudah disahkan kan. Cuman terkait di situ ada pasal 192 peralihan itu, makanya ekspektasi IUP yang berbagi itu masih bisa dikerjakan mereka sampai akhir tahun 2025. Nah itu sebenarnya kalau menurut aturannya kan tidak bisa bekerja, tapi ada pasal peralihan itu Pak. Waktu kita menandatangani RZWP 3K itu nggak keluar pasal peralihan, maka kita hanya membaca sekilas saja. Tapi oke lah, berjalan waktu dari 22 sampai 2004 ini kapal riset yang di UP Baki itu beroperasi awal 2023 itu sekitar 16 unit. Nah, kami tidak tahu aturannya bagaimana, apakah dibatasi atau tidak dibatasi. Pak, ini KIP ya bukan? Ya KIP kita bicara KIP di UP Baki. Seiring waktu berjalan kami melihat, karena kami di lapangan Pak ya, kami termasuk pelaut juga, kawan-kawan pelaut yang siogelnya penambangan itu secara besar-besaran. Itu hampir tidak ada batas lagi, dari harusnya 0 sampai sekian mil tidak ada lagi batasannya. Hampir ke rumah warga juga dari Baki itu bisa kita lihat dekat. Itu kenyataannya Pak ya. Dan pun seiring berjalannya kegiatan itu, kami di tahun 2023 pernah melakukan kegiatan dari budidaya kerang darah. Nah itu jadi ekstensinya dari akibat penambangan di situ, kegiatan kami mengalami kegagalan. Sekitar 80 orang dari 10 kelompok budidaya kerang darah di Desa Kusuk. Itu pun sudah melalui uji lab dari Dinas Karantina, dari DKP, Perikanan, Provinsi juga. Intinya akibat penambangan itu adanya kerugian pada kami Pak. Walaupun mereka sudah mengatakan bahwa kegiatan kami itu disetujui oleh Ring 1 yaitu masyarakat Baki. Tapi notabene secara amdalnya kami tidak dilibatkan waktu dulu. Kita ngulas ke depan ke belakang. Seiring berjalan juga kami melihat adanya kegiatan KIP di Teluk Labat Dalam itu. Maksud kami itu kan setelah mereka bekerja, oke lah itu sifatnya negara ya BUMN. Yeah. Tapi ilegalnya mesti jalan di situ. Oh, berarti ada ilegal ya? Ada ilegalnya, itu ilegalnya PIP itu, organisasi produksi, yang dimana setelah RZWP 3K kita kelar, kami masih tetap berbenturan dengan mereka. Ini adanya pembiaran mungkinnya, kita tidak tahu. Karena Teluk Labat ini dibilang mereka seksi. Tapi di situ kan di RZWP 3 kan sudah ditetapkan sebagai zona tangkap nelayan dan budidaya. Dan sudah zero tambang. Singkat cerita kami ke sini untuk menyampaikan, kemarin kami ada sharing dengan Kabit KIP-nya Pak Rolanta di UWBI. Nah, mereka mengadakan pengeboran di UP Dati. Kami tanya, sebenarnya Bapak melakukan itu untuk apa? Ini kita bicara PT 5. Jadi mereka menyatakan kami itu mengadakan kegiatan untuk perpanjangan izinnya Pak di lokasi UP Dati. Padahal RZ kita sudah mengadakan zero tambang. Jadi pertanyaan kami di sini, apakah bisa izinnya diperpanjang atau gimana, atau perluasan izin? Kami minta kejelasan dari Komisi Dewan-Dewan Provinsi, karena kami ini kan secara hukumnya kurang memahami, tapi kami tahu karena RZWP 3K kan sudah sampai 2020 sampai 2040 kan, dari yang berlaku bisa direvisi 5 tahun sekali. Bisa direvisi 5 tahun sekali.
Jadi harapan kami sini membawa kawan ini, mungkin saya dari Ketua Forum Bangka Barat, Mariono Pak. Itu bapak-bapak putih kenal semua tuh kalau nama saya. Nah jadi harapan kami jangan sampai ibaratnya kami tidak selesai gawe ini Pak. Setelah 2025 kelar, nanti orang perpanjang izin masih berantem juga kan. Yang ilegal kan masih tetap juga ada, walaupun legalnya sudah kita siapkan untuk mereka untuk bekerja. Dan pun untuk PT Timah sebenarnya kalau di UP Baki itu sudah melalui kapasitas. Target mereka 4.000 ton. Pertengahan 2023 kami dapat informasi dari KSDM ini Bangka Barat sudah melebihi. Itu maka jadi ceritanya mereka ini mau perpanjangan izin apa mau menghabis truk lambat dalam itu Pak. Secara konteksnya truk lambat itu tidak bisa ditambang sebenarnya itu kan secara ininya tempat perkembangan bibit-bibit ikan dari luar ke dalam, dari makannya baru dia keluar, itu prosesnya. Jadi keinginan kami mungkin saya cukup memperkenalkan diri dan mungkin ada kawan-kawan dari pihak Bangka Induk yang untuk lebih secara gamblang menyampaikan kejadian di Teluk Labat, mungkin di daerah Bangka Induk, Pak Wisnu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Lebih idealnya kata Pak Mauli bahwa munisi kalau saya nggak baca lagi udah lama Pak, bahwa lokasi untuk Teluk Kelapa Dalam ini memang wilayah zero ya, zero tambang ya secara aturan, dan memang diperlukan untuk budidaya yang jadi permasalahan di sana banyak PIP. Oh ya, oke sip. Silakan Bangka Induk mungkin. Oh ya, nama Bang ya. Izin perkenalkan, nama saya Wisnu Sudiro Pak. Siapa? Wisnu Sudiro. Wisnu. Nah di forum nelayan Teluk Kelapa Dalam ini saya diamanahkan sebagai pembina Pak. Oke. Terkait mungkin sudah agak pada lebar tadi disampaikan Pak Ketua Forum Pak Proyono, tapi namun izin saya sampaikan lagi. Nah terkait kedatangan kami di sini, yang pertama kan sesuai dengan arahan surat yang isinya bahwa menanggapi rencana PT Timah untuk melakukan kegiatan penambangan menggunakan kapal lisa produksi di DU 1559 Laut Dante Pak. Yang secara ininya Laut Dante itu merupakan sebuah pulau Pak. Dan pulau itu lebih ke wilayah Desa Rimpanjang, Kecamatan Binjung. Dan rencana itu bukan sekedar, artinya bukan hanya asumsi Pak. Karena memang suratnya sudah datang ke pihak Desa Rimpanjang. Dari mulai pengeborannya hingga ke pelaksanaan kegiatannya. Walaupun sampai hari ini belum ada sosialisasi dari pihak PT Timah maupun mitranya. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ketua Forum bahwa di Teluk Kelapa Dalam seharusnya zero tambang. Itu seharusnya zero tambang. Itu sudah disepakati. Artinya dengan peraturan daerahnya berarti seluruh unsur yang ada di Bangka Belitung ini sepakat bahwa Teluk Kelapa Dalam itu zero tambang. Betul. Kira-kira begitu Pak ya? Iya betul. Nah jadi pertanyaannya kenapa sampai hari ini seakan-akan kesepakatan antara seluruh instansi dan institusi pemerintah di Bangka Belitung ini membiarkan. Jadi pertanyaan pertama yang sering kami dengar bahwa dari pihak legislatif adalah fungsi pengawasan. Pertanyaan pertama itu sampai di mana pengawasan itu? Seandainya pengawasan itu terjadi penyelewengan dalam pengawasan, apakah nggak ada tindak lanjut? Ya? Lah kalau begini terus ceritanya Pak, ya mohon maaf Pak Ketua, artinya DPRD ini fungsinya apa? Itu Pak ya? Artinya seakan-akan dengan dikeluarkan perda ini bukan membuat konflik di situ bertambah ini kita bisa meredam, tapi tambah parah dengan isu, apalagi dengan rencana PT Timah yang akan melakukan kegiatan penambangan di situ.
Jadi ya kedatangan kami sebenarnya meminta pertanggungjawaban. Meminta pertanggungjawaban daripada pihak legislatif maupun eksekutif maupun instansi dan institusi yang terkait permasalahan ini. Ya kalau begini Pak, untuk apa juga disahkan? Ya logikanya itu apa disahkan? Faktanya sampai hari ini yang ilegal saja Pak, mungkin bisa sampai 300. Siapa yang bertanggung jawab? Harusnya pemerintah bertanggung jawab. Apakah sampai harus ada korban, gitu kan Pak ya? Nah, untuk apa juga kita berkumpul di sini, untuk apa juga gedung semegah ini? Itu yang ingin kami sampaikan. Nah, jadi kronologi permasalahan PT Timah ingin merencana melakukan kegiatan di DU 1559 IUP dan T itu sangat sebenarnya bagi kami sangat 559 Pak. 559 dan T. Laut dan T. Ini zero atau enggak? Zero Pak. Wih. Dan di situ juga kalau kita bisa buka peta hari ini, di situ juga pendampingan dengan konservasi Pak. Konservasi Taman Nasional Gunung Maras. Jadi intinya jangan seakan-akan pertama ini jadi dewa Pak. Taman Nasional Gunung Maras. Kalau kita bicara aturan, pertama kan punya aturan Pak. Kelautan perikanan nelayan punya aturan. Kehutanan punya aturan. Lingkungan hidup punya aturan. Kenapa pertambangan seakan-akan taplak semua itu peraturan? Seolah-olah kalau ada pertambangan aturan lain menyingkir. Makanya di surat juga kami meminta pihak PT Timah diundang. Makanya di surat kami ke DPR itu pihak PT Timah dan pihak pemerintah kami mohon diundang juga. Nah, itu yang surat yang kami kirim ke pihak legislatif agar PT Timah dan pihak pemerintah itu juga diundang. Karena kami ingin bertanya juga. Kenapa bisa begitu? Kalau bicara aturan, bicara undang-undang jelas Pak. Jangan pikir hanya SDM yang punya undang-undang, punya aturan, semua. Kita juga sebagai nelayan juga terdaftar Pak di pemerintahan, di Dinas Kelautan Perikanan masing-masing. Jadi kalau bicara ilegal itu bahasa para aparat penegak hukum, kita nggak tahu lah bahasa ilegal. Itu yang ingin kami tekankan. Jadi kami tetap meminta kepada pihak DPRD agar menjalankan, yang pasti kami meminta supaya seluruh instansi ini menjalankan sesungguhnya perda itu. Itu yang pertama Pak. Kedua, kami juga menginginkan pihak DPRD supaya menyurati pihak PT Timah untuk menangguhkan ataupun jangan sampai melakukan kegiatan di situ karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dan juga misalkan ada isu yang disebut Pak Ketua tadi bahwa mereka akan melakukan perpanjangan IUP, itu sangat-sangat bertentangan dengan perdanya. Seandainya mereka bergantang memperpanjangkan IUP, itu yang ingin kami tekankan di sini. Nah mungkin untuk sementara itu saja dari saya. Mohon maaf seandainya ada kekurangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menyampaikan perihal kita pada hari ini yang kita sama-sama bersama. Kami dari masyarakat Pangkalan tentunya sudah disampaikan Pak Ketua tadi, salah satu wilayah yang wilayahnya itu memang masuk dalam salah satu bagian dari PT Timah yang wilayah dan T tadi. Nah, jadi kami dari wilayah ini sudah bertahun-tahun kami memperjuangkan terkait permasalahan yang timbul tentang penambang timah ini, yang mana yang tadi disampaikan di PT Timah ini memang berada di sana, tetapi ya kita sampaikan tadi bahwa memang selain IUP itu muncul, tetapi setelah itu kita ada perdanya. Artinya memang kami mengharapkan ketika perda ini sudah disahkan, ada komitmen bersama dari kita, baik itu DPRD provinsinya, kemudian pemerintah daerahnya, kemudian seluruh stakeholder yang punya sangkut paut dengan itu. Harapan kami ada ketegasan di situ Pak. Nah, kemudian kita tahu izin memang ada polanya, yaitu memang ada perpanjangan dan sebagainya.
Tapi dengan kasus-kasus yang terjadi, kita flashback ke belakang, karena kami juga salah satu masyarakat yang sering ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut tentang penolakan pertambangan, dan juga terjadinya gejolak di masyarakat, termasuk di Pangkalnya itu sampai ada pembakaran rumah dan sebagainya. Itu ada gejolaknya timah. Memang ikutannya awalnya adalah kapal hisap. Oh iya. Baik, dalam hal perkara seperti ini artinya akan ada dampak ikutan daripada baik itu mau adanya wacana perpanjangan izinnya dan sebagainya, maka itu akan berdampak bagi masyarakatnya. Karena memang kapal masuk, dampak ke masyarakatnya itu adalah nanti munculnya ide-ide tentang adanya tambang yang tidak berizin atau PIP dan sebagainya. Itu jelas Pak ikutannya. Nah ini juga memicu juga terjadinya konflik-konflik di tingkat bawah di masyarakat. Jadi kalaupun yang dulu awalnya belum ada kegiatan, bakal ada kegiatan, maka ikutannya juga sama. Datanglah atau isu-isu berkembang di masyarakat yang mana mereka akan juga melakukan penambangan. Isu yang berkembang daripada mereka lebih baik kami masyarakat. Nah itu jadi harapan kami, tumbuh lagi isu yang kemarin sudah selesai, sekarang adanya akan ada perpanjangan dugaan, maka takut kita bergejolak lagi di masyarakat. Ini terkait kepentingan yang di bawah. Kalau di atas ya mungkin Bapak lebih memahami seperti apa. Harapan kami ya yang istilah seperti ini ya di take out, jangan sampai turun di bawah. Kalaupun ada, itu harapan kami yang dari masyarakat yang langsung bersinggungan dengan taman nasional yang ada di situ dan juga langsung berbatasan dengan masyarakat. Kami juga Pak mengelola di sana seperti kata Pak Mariono tadi bahwa ada masyarakat khusus yang mengelola untuk budidaya. Masyarakat kami juga mengelola, ada kelompoknya dan nelayannya. Sebenarnya potensinya luar biasa. Itu ya kan, potensi untuk kita kembangkan bukan hanya timahnya, kita ambil sisi lainnya, jangan kita tapi budidayanya. Itu tolong dikaji baik-baik karena kami sudah merasakan. Tapi budidaya kami ini perlu didukung Pak, didukung oleh yang tadi aturan yang tegas, karena dampak dari antara tambang dan budidaya ini mereka nantinya akan saling merugikan Pak. Kenapa? Karena limbahnya itu akan merugikan budidaya. Kami salah satunya budidaya tambak kerang darah. Nah, jelas limbahnya itu akan berdampak kepada pertumbuhan budidaya kami. Kami pun sama dengan masyarakat di sini, dengan masyarakat yang lain wilayahnya, bahwa kami pun mendukung mereka, mensupport dan bahkan beberapa kegiatan kita perbantukan, baik itu proposalnya sehingga anggaran juga turun di situ, baik itu dari kabupatennya dan kami juga mengusulkan dari provinsinya dan seperti itu untuk budidaya. Dan untuk taman nasional ya kita jelas itu ada juga hukumnya yang aturan mainnya. Nah itu juga akan berdampak karena ketika kapal hisap masuk, otomatis tambang-tambang yang ilegal juga masuk dan itu akan menyerbu wilayah pesisir. Dia tidak menyerbu wilayah kapal tapi wilayah pesisir. Dan disinilah titik konflik itu akan muncul karena tarik-menarik kepentingan di situ. Nah, jadi harapan kami tegas bahwa sudahlah yang isu yang seperti ini, kalau ada kegiatannya tolong ditiadakan. Lebih baik kita mencegah ketimbang kita sedang mengobati. Itu yang terbaik karena kami juga tidak mau terus-terusan konflik besar sampai pembakaran rumah, sampai jatuh korban juga kita kan.
Itu masuk Pak di kami, wilayah kami juga bersama dengan kawan-kawan seputaran. Sudah terjadi dulu Pak. Nah, kemudian sering waktu berjalan mereda dan ini ada isu baru yang akan muncul. Mari kita pertimbangkan, jangan kita tidak belajar pada sejarah ke belakang atau peristiwa-peristiwa yang lalu. Kita ingin bangkit lebih baik ke depan, maka mari kita sama-sama tolong dukungan dari DPRD provinsi untuk mengkaji jika memang bisa ditiadakan saja kegiatan yang demikian. Kita sepakati berdasarkan pada peraturannya bahwa itu zero tambang dan pemerintah wajib mendukung juga kami masyarakat untuk melakukan kegiatan kami selaku nelayan, dan masyarakat di situ ingin memanfaatkan sumber daya alamnya yang dengan sebaik-baiknya, mohon didukung dengan bijaksana untuk hal tersebut. Mungkin itu pendapat dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kami Pak Kades Gunawan ya sudah menyampaikan beberapa permasalahannya. Memang mohon maaf, pertama saya sangat tersentuh dan terpukul pernyataan dari Pak Wisnu. Pak Kabak Hukum, sini Pak, duduk sini. Bahwa ternyata laut Teluk Kelabat Dalam dan wilayah DU 1559 Laut dan Tini masuk wilayah zero pertambangan di perda zonasi kita. Tapi satu sisi tetap masih ada kegiatan pertambangan, baik itu PT5 maupun non PT5. Jadi saya Bang Wisnu minta maaf ya, mohon maaf saya katakan saya 4 tahun off, tapi bukan berarti menyalahkan dewan yang sebelumnya, tidak. Mungkin karena kesibukan masing-masing sehingga terjadi kelalaian oleh DPRD yang mengesahkan perdanya, tapi pengawasannya tidak berjalan. Jadi saya minta maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, tolong dimaafkan. Kepada Bang Mariono, terima kasih banyak informasinya, luar biasa ya, termasuk Pak Kades juga makasih banyak. Jadi kita nggak usah ribut-ribut, maka hari ini jam 1 ini akan langsung saya bawa di badan musyawarah dan kita akan tindak lanjuti aspirasi Pak Bapak. Insya Allah membuat tanggal 25 November ini kita akan mengundang PT Timah, kita akan mengundang masyarakat, kita akan mengundang dinas kelautan, dinas lingkungan hidup dan pertambangan juga, ya, termasuk biro hukum pemerintah daerah Bangka Belitung. Kok mengapa perdanya zero, kok ada aktivitas pertambangan, ya. Insya Allah tanggal 25 Bapak doakan mudah-mudahan di badan musyawarah nanti bisa disetujui untuk kita bertemu langsung sehingga kita punya win-win solution-nya Pak Kades ya. Karena mengapa saya tidak mengundang diterima dan masyarakat, karena mohon maaf, karena dewannya ditugaskan ke Belitung, jadi komisi 2, komisi 3. Nah, maka insya Allah tanggal 25 ini saya akan usaha melobi kawan-kawan untuk dijadwalkan kembali pertemuannya. Nanti tolong minta HP Pak Mariono, Pak Kades, izin Pak Kades, biar Pak Sewa nanti tidak usah Pak Kades jangan sekian datang ya. Eri, tolong Eri buka perda zonasi wilayah Teluk Kelabat Dalam dan Laut dan T itu di perda zonasi yang sudah disahkan DPRD itu ternyata zero pertambangan dan itu masuk wilayah budidaya tangkap nelayan yang saat ini lagi dikembangkan yang namanya karang darat. Kerang, sorry Pak, salah baca. Nah, termasuk wilayah konservasi tanam nasional
Bukit Maras. Nah ini berdampak ternyata. Ya, zero ya. Iya, Baki termasuk Baki yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini meliputi 2 kabupaten, Bangka Induk sama Bangka Barat. Izin kemarin masih sering koneksi dengan Pak Bomimi nggak? Karena suruh dia yang bawa-bawa. Gimana? Dari Bangka Barat atau Bangka Barat? Sering koneksi? Ya, dulu. Sudah berubah pikiran. Ya udahlah. Ya udahlah, paham nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita tetap konsisten. Oke Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa nanti saya tertarik nanti Pak Kades. Saya ingin tanya lagi pada Pak Kades, kepada masyarakat, keran darat ini dapat perhatian nggak dari dinas kelautan kita? Ada. Maka dari itu kami mengharapkan karena kita ada perhatian, cuma kita masih belum intensitasnya tinggi Pak. Iya. Termasuk dengan pusuk dan termasuk juga di situ duit dan sebagai masyarakat seputaran sebenarnya potensinya tinggi. Maka dari itu kami berpikir mari kita perhatikan sama-sama solusi yang tadi. Sepakat. Artinya ada solusi dari kami masyarakat dan pemerintah harus perhatikan. Nah, ini mungkin solusinya bukan hanya masalah pertemanan. Jadi Pak Kades saya minta nanti pada saat pertemuan kedua saya minta konsep ini Pak Kades paparkan. Insyaallah. Ya, berapa nelayan kebutuhan kita, apa pasar gimana, peluangnya seperti apa? Karena kita tidak selamanya, mohon maaf, berada di sektor pertambangan, sangat bahaya. Sangat bahaya. Ya bukan berarti kita setuju, tapi pelan-pelan kita harus merubah mindset kita untuk mengalihkan. Ya, karena ini akan ada berhubungan dengan APBD Bangka Belitung. Kami akan lebih banyak sektornya, sektor nelayan dengan sektor perkebunan. Ya, itu karena kasus kemarin membuat kita nggak kuat, akhirnya drop semua ekonomi kita. Nah, ini pelajaran kita ambil. Kita ambil sisi positifnya, mungkin ada hikmahnya di balik setiap kejadian itu. Maka makasih banyak Pak Kades, Bang Mariono, nanti tolong disiapkan. Ya, maka saya akan di sini kan nanti kakak kita undang dinas kelautan agar fokus untuk kurang ini. Gak apa-apa, kendalanya disampaikan. Misal, kendalanya mahasiswa ini, kendala masalah pembiayaan gimana, pasarnya bagus ya. Bagus kan? Nah kadang-kadang kita jangan sampai kita siapkan anggaran kalau pasarnya nggak ada. Nah kalau ini bagus, maka saya kira Pak Kades nanti akan kasih waktu Pak Laksmana untuk paparkan dulu. Yang potensi kita di samping pertambangan ada loh. Iya kan? Nah oke. Mungkin ada yang terakhir? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan rapat ya. Nama Pak? Nama saya Iyas Rizal dari Desa Berwas, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat. Kebetulan juga saya pengurus di Forum Nelayan di Kabupaten Kelapa dalamnya. Jadi intinya Pak, saya hanya menyempurnakan dan menambahkan apa yang kurang-kurang dari kawan-kawan. Di satu sisi kan di situ kan beraktivitas kan BUMN ya, tentunya PT Timah berbicara masalah devisa negara. Yang kedua PIP itu berbicara perut. Ya. Cuman sayangnya perut nelayan yang kurang diperhatikan pada air ini Pak ya. Jadi intinya pertama saya ingin menyempurnakan dari kawan-kawan telah disampaikan tadi kan, sesungguhnya Teluk Kelapa Dalam ini kan terdiri dari berapa puluh hektar ya Pak ya, dinaungi oleh 2 kabupaten, 13 desa dan 5 kecamatan. Nah, di sini skala mayoritas mungkin sekitar 75% dari 13 desa itu hadir di sini ya. Yang kebetulan di situ ada pengurus nelayan dan anggota nelayan yang datang ke sini pada titik ini ya. Dan di sini juga ada pembudidaya juga. Kalau kita berbicara budidaya di sini ada pembudidayanya di sini ya. Untuk kerang darah tadi ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga kan, kalau tadi mungkin belum menyempurnakan Pak Kades, walaupun di situ ada wilayah administratif mereka ya kan, masalah hak-hak masyarakat yang ada di wilayah administratif mereka. Jadi dampak dari pertambangan ini bukan hanya perut nelayan tadi Pak ya, tetapi juga kalau kita berbicara tentang skup desa,
kita berbicara masalah ketahanan pangan yang hari ini kan digelontorkan oleh pemerintah pusat ya. Provinsi pantau terus Pak setiap potensi pangan yang ada di desa ya. Contohnya di desa kami ya setiap tahun ya bantuan dari provinsi ini untuk peningkatan padi sawah ya. Dan kebetulan dari 13 desa tadi desa-desa yang mempunyai potensi padi sawah ya, desa kalau Kabupaten Bangka Barat ya, desa Tui, desa Druas ya, desa Pusuk kalau dari Kabupaten Bangka Induk, Pangkal Nyut, Banyuasin dan lain-lain yang berhubungan dengan Teluk Kelapa tadi ya. Jadi intinya kenapa kami menolak pertambangan? Pertama tadi karena hak-hak nelayan tadi sepertinya sudah diabaikan dengan dalih silakan menambang kalau yang PIP-nya yang dibicarakan perut nelayan penambangnya, tetapi ancaman negatif bagi nelayannya diabaikan. Saya tahu persis Pak tentang kekeruhan laut kita karena kami setiap 1 minggu itu 3 kali melakukan penyelaman Pak. Kebetulan kami pasang buku di situ. Terus kenapa kami menolak ya? Karena kami juga akan cepat ketemu sesama pengurus ya. Kalau kita berbicara BUMN yang tentunya PT Timah, kalau di IUP Tambang Darat setahu kita entah itu sambil berjalan atau setelah ditutup dan tidak berjalan lagi ada yang namanya reklamasi dan apalah bahasa pertambangan. Cuman pada fakta di lapangan kami selaku penyelam yang rutin setiap beberapa hari. Pertama yang ingin saya sampaikan, tingkat kekeruhan air akibat penambangan PIP dan KIP ini luar biasa. Kalau Bapak datang dari Belinyung, dari Pusuk dan lain-lain, mungkin biru kelihatan airnya Pak kalau lagi pasang besar. Tetapi itu hanya 30%-nya, 70%-nya keruh. Bahkan jarak pandang kita hanya sejengkal Pak, di bawah 50 cm. Itu fakta yang terjadi. Kalau nggak percaya silakan untuk kami menyelam Pak, bawa tim dari sini ya. Ya. Jadi di situ juga kami dapatkan betapa banyak lubang-lubang yang menganga, yang tentunya terumbu karang juga sudah rusak di situ. Memang kita akui kalau yang karang-karang besar yang nongol di permukaan memang tidak ditambang oleh KIP. Tetapi karang yang hidup di dalam air rata-rata hancur Pak. Nah, jadi di samping situ kan berpotensi areal tangkap nelayan tradisional dan di situ juga tempat areal budidaya kerang darah dan kalau dulu kan dibagi juga ada budidaya ikan kerapu ya. Berbicara masalah pangan tadi, gara-gara aktivitas ini dibiarkan berlarut, PIP dan KIP ini jujur masyarakat kami dan desa-desa yang mempunyai lahan persawahan itu merasa dampaknya luar biasa. Contohnya hari ini dengan adanya pertambangan itu tentunya kan terjadi pendangkalan. Sehingga ketika hujan dan atau air pasang, lahan yang dibantu oleh provinsi lahan sawah setiap tahun miliaran itu terkena genangan air. Apalagi di musim beberapa hari ini Pak. Itu jadi bukan itu, jadi berdampak juga ke ketahanan pangan desa bersebelahan Teluk Kelapa itu Pak ya, sebagai masukannya. Jadi saya tidak melebihkan, itulah yang terjadi, fakta di lapangan yang bisa saya sampaikan. Dan kita juga telah melakukan bukan penelitian ya, kebetulan karena kita berprofesi sebagai penyelam juga kita tahu persis. Jadi itu saja. Jadi intinya di samping kenapa itu ketahanan pangan juga Pak ya, karena ini mengajar ketahanan pangan. Yang kedua, kok kenapa untuk IUP Laut ini nggak ada reklamasi Pak? Di daerah-daerah lain kan yang berhubungan dengan pertambangan laut yang bukan timah ya, mereka dibantu dibuat terumbu karang baru, entah berbentuk apa kan, entah mau disuatolakan atau ditenderkan itu terserahkan. Jadi itu sebagai masukan saja Pak, mohon maaf kalau kelebihan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu penduduk kita di 2 titik itu berapa persen nelayan? Kalau nelayan Teluk Kelapa ini rata-rata sih memang paling ya kisaran 20-an% lah rata-rata. Banyak petani ya? Nah, petani dan nelayan. Oke siap. Silakan Adinda. Nama Adinda ya.
Di bulan sini kita didampingi oleh kawan-kawan Walhi Bangka Belitung juga Pak, dan forum nelayan pecinta Teluk Kelapa Dalam ini dibantu dan diinisiasi oleh masyarakat Teluk Kelapa Dalam dan Walhi Bangka Belitung tahun 2020 kalau nggak salah kali Pak. Nah, nanti kami ingin juga mohon pendiriannya dari kawan-kawan Walhi Bangka Belitung menyampaikan terkait permasalahan ini di Teluk Kelapa Dalam. Nah, sini saya ingin menyampaikan sedikit Pak terkait potensi yang disampaikan Pak Kades kami tadi, Pak Kades Bengkalio dan Pak Mariono terkait memang benar untuk kawasan Teluk Kelapa Dalam khususnya untuk wilayah Taman Nasional dan kita tahun 2022 mungkin bersama Pak Kades Tui, Kades Bengkalio dan sekitarnya penanaman pen juga Pak di sekitaran ini program pen dari ini BRGM, jadi penanaman mangrove. Namun ada beberapa titik yang mungkin gagal juga karena masih maraknya pertambangan. Nah, itu jadi PR kita bersama juga karena ada program rehabilitasi untuk keberlangsungan mangrove-nya, tapi kenyataannya pertambangan masih tetap dijalankan. Nah, itu mohon ketegasannya Pak terkait yang perda tadi disampaikan. Mungkin untuk potensi kerang darah kita tahun kemarin kita juga yang bantu urut dari desa untuk pokdakan kita itu dibantu oleh DKP Provinsi untuk kurang lebih 5 ton. Mungkin sekarang masih ada, namun ada sedikit kegagalan kayaknya karena memang bibit kayaknya Pak. Kami cek ke lapangan memang permasalahan bibit yang banyak mati. Namun sebelumnya kita melakukan swadaya dari masyarakat sendiri, alhamdulillah berhasil. Nah, untuk potensinya ada Pak di sana. Dan untuk nelayan kita juga dari Ring Panjang kalau nggak salah dibantu juga dari DKP kalau nggak salah ya Bang Wisnu, itu budidaya rumput laut namun gagal juga. Nah, itu kami di sini menekankan pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga sudah mensupport anggaran yang begitu besar baik dari provinsi dan pemerintah pusatnya untuk di sana Pak. Nah, harapan kita jangan disia-siakan potensi itu. Kalau nggak salah kita di Perda itu zonasinya wilayah pariwisata, budidaya tangkap nelayan, pelabuhan sama konservasi di sana. Nah, mungkin nanti bisa dibaca ulang. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya Pak. Mungkin dengan pertemuan yang baik ini harapan kami di sini segera ditindaklanjuti dan harapan kami juga di tanggal 25 nanti dari pihak Walhi Bangka Belitung juga bisa diundang untuk bersamai kami di sini. Mungkin ada tambahan tadi. Saya Zulpan Setiawan, jadi sedikit nambah apa yang disampaikan oleh bapak-bapak senior-senior yang memang dari awal sudah mengawal proses SDP3K ini dari 2019-2017 malah Pak. Yang mana kebetulan untuk wilayah Teluk Kelapa Dalam itu memang di luar zonasi pertambangan. Nah, sedikit nambah yang dari Debbie tadi terkait sebenarnya dalam konteks kita dialog dengan multi stakeholder itu memang penting untuk dipanggil beberapa lembaga-lembaga negara khususnya BRGM itu memang wilayah fokus untuk wilayah restorasi saat ini sudah sekitar 8 miliar kalau tidak salah di dalam itu, dan itu belum diaudit prosesnya apakah sudah berjalan dengan target restorasi yang ditetapkan oleh negara di wilayah tersebut atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua yang seperti yang disampaikan Debbie tadi, mungkin dari hasil putusan dari penetapan SDP 3K 2020 itu Pak, memang banyak kebijakan-kebijakan yang muncul itu yang memang dasar basis kebijakannya itu dari zonasi itu tadi, misalnya yang disebut soal rumput laut, terus itu memang sudah dari pos-posnya, termasuk juga dinas-dinas pariwisata yang cukup untuk sinergi dengan masyarakat di sekitar untuk mendorong aktivitas pariwisata dan laut. Nah, dalam konteks kerugian negara itu kalau belum bisa diaudit, jadi seluruh aktivitas yang sudah dilaksanakan di situ melalui baik itu anggaran APBN, APBD itu berpotensi menjadi kerugian negara kalau memang dipaksa untuk memaksakan satu sektoral terus mengabaikan beberapa sektoral yang sudah dijalankan. Itu yang menurut aku yang jadi catatan penting. Tapi kalau situasi yang di lapangan sudah benar pas yang disampaikan ke bapak-bapak, dan upaya hari ini kita duduk bareng di sini sebagai upaya mitigasi konflik yang bakal muncul di
Teluk Dalam dan sekitarnya. Karena kemarin ada kapal bor, itu masyarakat sudah resah. Kok ujuk-ujuk ada kapal bor lagi? Nah, ya alhamdulillah ya memang dalam kontrol dan stabil dan memicu konflik. Tapi gejolak itu sudah mulai yang riaknya itu Pak. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini hari lebarannya kita orang Islam. Jumat ini insya Allah banyak malaikat-malaikat yang turun, insya Allah hari barokah. Ya, saya bilang kalau Jumat jangan kita kuasai banyak ibadah, ya. Jadi Jumat maka kita mantapkan, insya Allah mau berdoakan. Nanti yang diundang tolong Pak Sewan Walki juga. Jadi kita ulangi, yang akan diundang pertama ialah PT Timah, kedua dari Dinas Kelautan, ketiga kita undang juga Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, Walhi, masyarakat, dan pihak eksekutif. Ini kita juga kita undang, termasuk Biro Hukum juga, karena sama-sama yang membuat perda donasi itu ya. Oke Bapak, saya rasa kita insya Allah tanggal 25 nanti kita akan adakan pertemuan lintas sektoral yang Bapak inginkan. Nanti tolong Pak Sewan minta nomor HP daripada ketua rombongan, jadi nggak usah pakai surat by phone aja lebih mantap, takut dikirim surat atau nggak nyampai. Dan tolong di WA bukti surat undangan teruskan kepada saya ya. Itu jadi kita mantapkan insya Allah tanggal 25 Pak ya. Hanya saya minta tolong nanti Kades, kita tertarik dengan pengembangan daripada kerang darat ini ya, dengan adanya Dinas Kelautan agar lebih terfokus ya, lebih terfokus. Jadi mudah-mudahan nanti ini ada hikmahnya. Maka sekali lagi saya atas nama DPRD Bangka Belitung minta maaf. Ya silakan. Boleh silakan. Izin mohon maaf, tapi kalau melebur waktu Pak ya mohon maaf. Tapi saya di Sari Panjang ini merupakan ketua umum nelayan Pak ya. Saat ini yang beroperasi PIP yang kata menurut APH itu ilegal itu lebih di Saring Panjang Pak, terkhusus di Sungai Rumpa, Dusun Mengkubung, di Saring Panjang itu Pak. Itu benar-benar sudah di mangrove, asli sudah di mangrove. Bahkan mangrove-nya sudah menggunakan gergaji ataupun sinsol lah bahasa Bangkanya, pakai sinsol itu dipotong Pak. Jadi intinya hari ini juga kami minta ke pihak DPRD provinsi supaya mohon kesediaannya menyurati pihak APH agar itu ditindaklanjuti. Saya mohon, karena itu alur keluar masuknya jalur nelayan saya, Pak. Sungai Rumpa. Kalau kita lihat sungai itu kecil, artinya mungkin kalau pas air surut benar itu paling 10 meter. Badan ponton PIP itu bisa mencapai belasan meter. Jadi bisa kita bayangkan kalau itu di situnya bercokol. Gimana teman-teman nelayan mau lewat? Nah, jadi mohon dengan kesediaan, dengan segala hormat mohon Pak, tolong pihak DPRD menyurati pihak APH untuk segera menindaklanjuti itu Pak, sesuai dengan asas-asas aturan yang sudah ada, termasuk metode donasi Pak ya. Oke, saya koordinasi dengan Bapak Kapolda nih. Siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ini bukan itu ya, bukan, tapi fakta di lapangan. Iya fakta Pak. Ya. Kita bisa. Nanti kita ke lapangan DPRD. Bisa bila perlu kita ke lapangan. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, ini memang kita jaga. Ini untuk yang setidaknya untuk mencegah terjadi bencana-bencana lah. Walaupun takdir Tuhan Allah, tapi ikhtiar harus kita sebagai manusia. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Kades, Hadir dan Kerja Wahid. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena kita batasi, karena mohon maaf izin saya setiap azan tetap apapun yang rapat saya hentikan karena itu lebih penting ya. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah, maka rapat ini sebelum saya putuskan, saya tutup, kesimpulan kita tanggal 25 November kita akan mengundang semua stakeholder ya, yang saya sampaikan tadi ya. Jadi biar Pak Sewan yang akan menyampaikan langsung, termasuk juga yang wakil nanti